Halo Mbak Ira, dari ayat 6 sampai 7 hampir tidak ada yang bisa saya koreksi. Tapi mohon izin diulang di ayat 8 ya. Khususnya di pembacaan amanna billahi. Di situ tipis ya, muhaffafah. Tidak boleh membaca billahi karena dia baris kasrah, baris bawah sebelum kata Allah. Bisa diulang ya, ayat 8. Ayat 8. Silakan. Ya, baik. Jadi sudah bisa dipahami ya. Tadi yang saya dapat di situ mungkin karena lidah ya. Billahi ya, billahi kalau sebelum Allah. Kecuali kalau dia Allahu baris atas sebelum Allah maka dia tebal. Tapi kalau dia baris bawah berarti dia tipis ya. Oke, Mbak Ira? Iya, jadi nanti minta tolong juga sekaligus beramal kegiatan kita ini setiap malam Jumat ya setelah selesai maghrib. Nanti boleh dipanggil tetangganya siapa sahabatnya untuk ikut juga mengaji bersama kita. Oke? Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat malam. Terima kasih untuk Ira yang berada di Sinjai Burung. Malam ini sudah ikut mengaji di program acara yang mengaji. Dan untuk malam ini kembali saya menantikan untuk mendengar yang tentunya ini berpartisipasi kembali di live telepon melalui nomor ponsel 08 53 4169 1595. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Ustaz. Ya, baik. Tadi yang ikut mengaji di ayat sampai ayat 8. Kembali kita ke pembahasan bahwa sifat-sifat Allah dalam surah Al-Baqarah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahim pengasih dan penyayang. Kemudian berikutnya di ayat yang ketiga disebutkan bahwa Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat ya, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Di sini dua item yang kadang-kadang jadi persoalan di masyarakat. Ada orang yang menyembah Allah tetapi memintanya lain. Ya, pergi di kuburan, pergi di batu-batu, pergi ke dukun. Makanya di sini disebutkan dua. Kalau menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada yang lain. Itu pengurusan akidah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus. Yang mana itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi, para rasul, para ulama, para tabi'in dan seterusnya. Itu contoh-contoh mereka dijadikan teladan dalam mencapai jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai oleh Allah seperti Fir'aun, seperti Namrud dan seterusnya. Berikutnya Bu Andika, ada masuk ya? Tidak. Oke, lanjutkan ke surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab yang dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Artinya apa? Karena Alkitab ini adalah merupakan naskah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi dan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilanjutkan kepada kita. Baik, malam ini kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikutnya. Oh iya, silakan. Selamat malam. Ya, saya sekali teleponnya terputus Pak Ustaz. Oh iya, Kita lanjut lagi. Mungkin masih malam-malam. Kita apa namanya? Kita tuduh si signal saja kan kalau dia. Signalnya juga tidak mungkin juga tuduh mau apa balik menuduh kepada kita. Ya, silakan disambung nanti. Ya, belikan signal ya kalau tidak. Oke, baik. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya karena ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk selanjutnya dilanjutkan kepada kita. Masuk lagi. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak ini Cirebon. Iya, oke. Silakan langsung aja. Mau ikut mengaji bersama dengan Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Bapaknya Jira. Iya, Bos. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Bos. Iya. Saya mau tanya dulu Bapaknya Jira. Kita ini pernah ketemu atau tidak? Belum pernah, Pak Ustaz. Oh.
Oke, hijrahnya sudah berapa tahun umurnya sekarang? Iya Pak Ustaz. Sudah berapa tahun umurnya hijrah Ananda ini sekarang? Sudah 4 tahun lebih Pak Ustaz. Oh, 4 tahun. Ada nih adiknya? Belum bisa. Oh, sudah sementara proses belum ya? Insya Oh, Allah. lanjutkan. Oke, silakan Bapaknya hijrah ayat buka Al-Qur'annya ya. Ayat 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Ya, karena ayat 11-nya bersambung dengan ayat 12 itu maknanya. Jadi 9, 10, 11, 12. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. Ya, Astagfirullahaladzim. Halo Bapaknya hijrah. Ya Ustaz. Minta tolong diulang dulu ayat 9. 9. Ayat 10 Pak Ustaz. 9. Yukhadi'una. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, baik. Di penyebutan anfusahum apa yang Bapak pahami di situ? Anfusahum. Tidak dibaca nun matinya ya, tapi menjadi mim. Am. Oke ya. Baik, lanjut di 10 Pak, 10. Saya minta tolong di ayat 10 Pak, fi qulubihim maradun dipotong di situ. Jangan dulu dilanjutkan ke fazadahum. Jangan langsung bersambung ya, bisa. Ya, silakan. Ya. Ya, sebentar Pak. Jadi bacanya begini. Fi qulubihim marad. Bisa enggak begitu? Terpotong di situ. Oke, silakan. Lanjut. Lanjutkan Pak. Walahum
Iya, baik. Kenapa tadi saya suruh diminta potong Pak? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Makanya di Al-Qur'an Bapak ada tanda lambda kecil. Ya, sebaiknya di situ berhenti ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di ayat belakangnya. Itu menunjukkan penegasan. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakit itu. Nah, begitu penegasan ya. Oke. Di bawahnya Pak coba lihat walahum azabun alimum bima tanwin bertemu dengan ba. Apa yang Bapak pahami tentang kaidah itu? Alimum mim dengan ba. Maka ada tanda mim kecil. Apa yang Bapak pahami di situ? Apa yang Bapak pahami tentang bacaan itu? Alimum. Ya? Betul sekali. Hukum iklab. Jadi para pendengar sekalian, jika ada tanwin yang bertemu dengan ba, maka cara membacanya dibalik menjadi mim ya. Alimum bima kanu yaksibun. Oke deh. Terima kasih Bapaknya Hijrah. Iya, nanti lanjut ya di tiap malam Jumat ya. Oke, Ibu udah ikut ya? Ibu udah ikut. Oh. Oke, salam sama keluarga ya Pak Hijrah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpotong ya, Iya, terputus. betul-betul ini signal ini tidak berperi kemanusiaan. Selesai salamnya. Jadi terima kasih untuk acara malam ini telah berpartisipasi juga dan sudah ikut mengaji bersama dengan narasumber kita untuk malam ini. Silakan Pak Ustaz untuk melanjutkan. Iya. Iya. Jadi tadi kita lanjutkan ya Bu Mandika di pembahasan sebelumnya tadi di surah Al-Baqarah ya di ayat 2 bahwasanya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu salah satu di antara tanda-tandanya mereka beriman kepada sesuatu yang gaib. Yang gaib maksudnya adalah yang tidak kelihatan. Di sini ada beberapa pemahaman kita tentang yang tidak kelihatan. Ada jin, ada malaikat. Pun yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang jauh ya di luar jangkauan manusia. Bisa jadi adalah alam kematian, bisa jadi adalah alam akhirat, yaitu. Jadi itu yang namanya keyakinan terhadap sesuatu yang tidak kita lihat secara langsung. Kehidupan yang lebih jauh yaitu di akhirat. Kemudian berikutnya tanda yang kedua, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Beda di sini tidak dikatakan oleh Allah wa yaf'alunas shalah, melaksanakan salat, tapi mendirikan. Artinya salat yang benar itu adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wan munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada harta-hartanya mereka infakkan. Artinya banyak bersedekah dan membersihkan harta dengan zakat dan infak dan sedekah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menginfakkan sebagian hartanya. Jadi kalau sedekah orang Muhammadika tidak boleh juga habis ya, karena jangan sampai uangnya 100.000 di dompet, pas datang hari Jumat ada celengan yang lewat kasih maaf semua, pas pulang sebentar habis bensinnya. Itu juga tidak mendidik ya. Jadi makanya Allah menyatakan sebagian daripada harta-harta kita, karena sebagiannya ada milik, ada haknya orang-orang lain ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kalian. Maksudnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, berupa wahyu ya dan segala macamnya ya, daripada tanda-tanda kekuasaan, mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Apakah itu kitab Taurat kepada Nabi Musa, atau kitab Injil kepada Nabi Isa dan seterusnya, kitab Zabur kepada Nabi Daud ya. Semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad kita percayai mereka bahwa ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil akhirati yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin terhadap kehidupan akhirat ya, bahwa ada tujuan kita di dunia ini bukan hanya untuk di dunia yang sementara, tetapi ada tujuan yang lebih jauh daripada kehidupan dunia. Maka ketika ditanyakan orang-orang beriman itu cita-cita tertingginya adalah mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu Andika, di bagian akhir ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun, mereka itulah ada orang-orang yang mendapatkan rahmat atau petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang beruntung ya. Sekira segmen terakhirnya Bu Andika sudah hampir habis. Betul, Ustaz. Jadi untuk malam ini terima kasih banyak
buat semua pendengar yang malam ini tentunya mendengarkan Radio Suara Pendeta LP Bulukumba, begitu juga untuk pendengar yang malam ini telah berpartisipasi di line telepon di 808 534169 1595 dan telah ikut mengaji bersama dengan Ustaz Irwan Bahar. Beliau adalah Ketua Majelis Daim Bulukumba. Dan tentunya untuk malam ini cukup sampai di sini program acara Ayo Mengaji, dan insya Allah Kamis depan kita masih akan berjumpa kembali di program acara yang sama. Dan tentunya bersama saya Andika Tamrin selaku pengantar program acara, dan narasumber kita Bapak Ustaz Irwan Bahar mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya ke sekolah-sekolah yang disampaikan tadi. Dan untuk dalam hal ini untuk anak sekolah yang di bawah umur 17 tahun yang berkendara, itu juga kita sudah memberikan sosialisasi kepada orang tuanya, orang tua. Dalam hal ini yang paling berperan penting dalam mengurangi dari anak sekolah yang masih tidak boleh menggunakan kendaraan itu adalah orang tua sendiri, orang tua. Jadi anak